Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita kembali berjumpa di dalam konten Indah Bersamamu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini Tuhan menjadikan semuanya baik. Sekalipun mungkin kelihatannya belum terlalu baik, atau mungkin sama sekali tidak baik kelihatannya. Namun saya percaya bahwa sesuai dengan iman percaya kita juga, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk atas hidup kita. Apapun yang Tuhan rancangkan atas hidup kita adalah yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Dan kita percaya ini bahwa Tuhan itu bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia janjikan, dia pasti akan menggenapinya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah apapun bagaimanapun keadaan hidup kita saat ini, biarlah kita boleh tetap setia, kita boleh tetap percaya, dan kita boleh tetap bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun mungkin sulit untuk bersyukur di tengah-tengah keadaan yang kita tidak bisa pahami, yang tengah kita alami hari ini. Namun Bapak Ibu Saudara, saya percaya ada kuasa di atas ucapan syukur kita. Pada saat dalam keadaan di mana kita tidak punya satupun alasan untuk bisa bersyukur, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana kuasa atas ucapan syukur itu akan menyelesaikan semuanya sempurna bagi setiap kita yang percaya. Itu sebabnya percayalah Tuhan selalu memberi yang terbaik. Nah, itu yang menjadi tema sharing saya kali ini, bahwa di dalam hidup ini Tuhan selalu memberi yang terbaik, bukan yang baik, tapi yang terbaik. Terbaik tentunya di atas dari yang baik ya Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang baik menurut ukuran atau pikiran kita belum tentu itu yang terbaik menurut apa yang Tuhan rancangkan bagi kita. Itu sebabnya biarlah kita boleh serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kita percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, apapun yang Tuhan kerjakan atas hidup kita, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita berbicara lebih lanjut, sharing tentang kebaikan dan rencana yang terbaik Tuhan atas hidup masing-masing kita. Bapa yang selalu memberi yang terbaik, karena Engkau adalah Bapa yang sangat amat baik. Saat ini Bapa, kami mau mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami, apapun itu, baik untuk hal-hal yang sudah dapat kami mengerti, bahkan untuk hal-hal yang belum dapat kami pahami, yang tengah terjadi dan kami alami dalam hidup kami hari ini. Karena kami percaya tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Dan ketika Engkau menyertai kami, Engkau selalu bertindak atas hidup kami. Dan ketika Engkau bertindak atas hidup kami, maka Engkau menjadikan segala sesuatunya baik. Karena Engkau akan selalu memberi yang terbaik terjadi dalam hidup kami. Sekalipun mungkin belum dapat kami pahami dengan pikiran kami, tapi kami percaya hanya yang terbaik yang akan terjadi dalam hidup kami yang selalu percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami ingin meneguhkan iman percaya kami bahwa untuk alasan apapun yang tengah terjadi dan kami alami dalam hidup kami, alasannya cuma satu: Engkau sedang mengerjakan hal-hal yang terbaik dalam hidup kami. Bantu kami untuk selalu setuju, bantu kami untuk selalu taat, bantu kami untuk selalu setia di saat kami sedang mengalami hal-hal yang tidak dapat kami mengerti. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, bimbing kami di dalam fellowship kami pada saat ini. Biarlah sungguh hikmat yang daripada Tuhan akan membukakan pikiran kami dan membuat kami mengerti. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pujian yang
akan saya pakai guna meneguhkan sharing saya pada saat ini, bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam hidup setiap kita, dan untuk itu kita patut selalu bersyukur atas segalanya. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Yang percaya sekali lagi sama-sama katakan, aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ku puji haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu Yesus. Ku puji haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu Yesus. Yang setuju, mari sama-sama sekali lagi dengan iman kita mau katakan di hadapan Tuhan. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ku puji haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu Yesus. Mari kita naikkan syukur. Ku puji haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu. Sekali lagi kita pujikan haleluya. Ku puji haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu
Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, di dalam salah satu konten saya membahas mengenai mintalah, maka kamu akan menerima. Dan judul dari konten itu adalah siapa suruh tidak minta. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah part 2-nya, bagian kedua dari itu. Nah, pada waktu kita meminta kepada Tuhan bahwa Dia pasti memberi, itu amin, Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam bagian yang kedua ini, saya mau tekankan bahwa ketika kita minta Tuhan beri, Tuhan bukan cuma beri yang baik, tapi Tuhan memberi yang terbaik bagi setiap kita. Untuk itu saya mengulang membaca firman Tuhan yang mendasarinya pada waktu itu, dan kita akan membacanya sekali lagi untuk merimain kita bahwa apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, tentu Tuhan memberi yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita buka sekali lagi kitab Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini, Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Judul dari perikop ini adalah hal pengabulan doa. Ayat yang ke-7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ketika Bapa yang di surga memberi yang baik, Bapak Ibu Saudara, itu pasti yang terbaik bagi kita. Nah, jadi saya mau mengulang kembali ayat yang ke-11, pasal yang ke-11 tadi, dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, ada seorang bapak bercerita kepada saya. Satu waktu saya mengajak anak-anak saya untuk berjalan-jalan. Lalu di tengah perjalanan, anak saya melihat seorang penjual mainan keliling yang sedang menjajakan berbagai macam jenis mainan. Namanya saja anak, Bapak Ibu Saudara, maka ia belum bisa membedakan mana mainan yang berkualitas dan mana mainan yang biasa-biasa saja. Sehingga anak saya meminta kepada saya untuk membelikan sebuah mainan yang ditunjuknya. Melihat kualitas mainan yang hanya seperti itu, saya pun menolak membelikannya. Saat itu saya bisa melihat bagaimana raut mukanya berubah dan terlihat kecewa. Tapi tak lama sesudah itu, saya ajak dia ke sebuah toko mainan yang menyediakan mainan seperti yang dia inginkan sebelumnya itu. Hanya dengan kualitas yang jauh lebih baik. Dan saya pun membelikan mainan yang lebih baik kualitasnya untuk anak saya. Bapak Ibu Saudara, cerita di atas memang sangat sederhana dan sepertinya tidak ada yang spesial. Namun kita bisa memetik pelajaran rohani dari cerita teman saya ini. Bahwa ketika sepertinya Tuhan
sedang menggagalkan keinginan kita untuk mendapatkan yang baik. Sesungguhnya Dia sedang menyiapkan yang terbaik untuk kita. Hanya saja kerap kita tidak bisa memahami maksud Tuhan itu. Kita merengek kepada Tuhan agar Dia menuruti keinginan kita. Tapi ketika Dia menolak, kita menjadi marah, ngambek, dan salah persepsi tentang Tuhan. Kita bahkan berpikir bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Padahal sesungguhnya penundaan yang Dia lakukan justru karena Tuhan tidak ingin memberi yang biasa-biasa kepada kita. Sebab Dia selalu ingin memberikan yang terbaik kepada kita. Hanya saja kita perlu sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Saya sendiri juga sering kali salah persepsi tentang Tuhan. Ketika sepertinya Dia menggagalkan apa yang saya inginkan, saya bahkan seringkali menjadi kecewa, bahkan kadang marah sama Tuhan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saya sadar bahwa di balik semuanya itu, Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik dari keinginan saya pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, izinkan dengan sharing saya kali ini, saya mau ingatkan bahwa Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik dari keinginan kita sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, izinkan lewat perenungan ini saya mengingatkan setiap kita bahwa apa yang menurut kita baik ternyata tidak selalu baik di mata Tuhan. Sebab kita hanya melihat apa yang ada di depan kita, tetapi Tuhan melihat jauh ke depan. Itu sebabnya bersyukurlah, sebab kita memiliki Bapa yang selalu memberikan yang terbaik, bukan hanya sekedar baik bagi setiap kita. Yang setuju, mari sama-sama kita mau katakan ini sebagai respon kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa dalam hidup kita, selama hidup kita, kita selalu mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ku puji
bagimu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, limpah dan rahmat-Mu dalam hidup kami, Bapa, selamanya. Terima kasih Bapa. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Setiap kali kita meminta apapun kepada Tuhan, biarlah itu diawali dengan perkataan jikalau Engkau berkehendak. Dan biarlah itu diakhiri dengan jadilah segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sebab apapun yang Tuhan kehendaki atas hidup kita, percayalah itulah yang terbaik bagi setiap kita. Sekalipun mungkin kita belum bisa mengerti, bahkan mungkin itu kebalikan dari apa yang kita minta kepadanya, tetap percaya bahwa dalam hidup ini tidak ada seorang pun mengasihi kita sebagaimana Dia mengasihi setiap kita. Dan kasih-Nya kepada kita itulah yang membuat Dia tidak mampu untuk merancangkan yang buruk atas hidup kita. Tidak akan pernah, sekalipun Dia merancangkan yang jahat atas hidup kita. Sebab Dia adalah Bapa yang terlalu baik. Dia bukan cuma Bapa yang baik, Dia bukan cuma Bapa yang sungguh baik, tetapi Dia adalah Bapa yang terlalu baik bagi setiap kita. Kebaikan yang keterlaluan itu membuat Dia selalu ingin memberi yang terbaik bagi setiap kita. Namun sayangnya seringkali kita tidak bisa memahaminya. Kita seringkali kecewa, kita seringkali protes, kita seringkali marah, bahkan tidak sedikit dari kita meninggalkan Tuhan ketika Dia seakan tidak mengabulkan doa-doa kita dan permohonan keinginan kita. Namun saat ini mari matikan dalam hidup kita segala apa yang menjadi ambisi kita, apa yang menjadi kehendak kita yang kita ngotot di hadapan Tuhan untuk Dia kabulkan itu. Lepaskan semua itu dan izinkan Dia bekerja sesuai dengan caranya, waktunya, dan kehendaknya atas hidup setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang selalu mengasihi dan menyayangi kami, terima kasih kalau tidak selalu apa yang kami inginkan seringkali tidak kami dapatkan. Terima kasih karena Engkau tidak selalu menuruti setiap kata dalam permohonan kami. Karena apa yang kami pikirkan, apa yang kami inginkan, selalu baik menurut pemikiran kami. Namun belum tentu itu yang terbaik bagi kami. Namun kami bersyukur karena kami mempunyai Bapa yang Maha Tahu. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, bukan sekedar apa yang kami perlukan. Engkau tahu apa yang kami minta kepadamu itu. Apakah itu akan membuat kami semakin dekat kepadamu? Ataukah justru membuat kami menjauh darimu? Engkau tahu kapan waktu yang
tepat bagi kami untuk menerima apa yang kami inginkan darimu. Kalau hari ini kami belum menerima apa yang kami inginkan, mungkin itu akan membuat kami menjauh. Itu sebabnya, matikan dalam diri kami keinginan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan sebaliknya, paksakan saja apa yang Kau pandang baik bagi kami. Sekalipun mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Sebab kami percaya apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, justru itu yang seringkali Kau berikan bagi kami. Sekali lagi, terima kasih, karena Engkau tidak pernah memberi yang baik bagi kami. Karena Engkau selalu memberi yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin.